Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang menarik nih. Pengalaman langsung dari dunia pengawasan anggaran. Sumber kita laporan magang lengkap dari Abraham Nathanael, mahasiswa manajemen keuangan Universitas Sari Mulia. Dia magang di Inspektorat Kota Banjarmasin, langsung di jantung pengawasannya. Laporannya detail banget, ada aktivitas harian, tantangan, sampai refleksi dia sendiri. Nah, misi kita sekarang, kita mau bedah peran spesifik satu unit di sana. Namanya IRBAN, Inspektorat Pembantu Wilayah. Gimana sih peran mereka mengawal akuntabilitas dana di SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah? Yuk kita gali lebih dalam. Tentu, laporan ini memang menarik ya, karena kasih kita jendela langsung ke cara kerja APIP, itu aparat pengawas internal pemerintah, di level kota. Inspektorat ini kan posisinya penting, langsung di bawah wali kota, lewat sekretaris daerah. Tugasnya krusial, memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif. Dasarnya UU 23 tahun 2014 sama PP 12 tahun 2017. Nah, kalau IRBAN 1 ini, fokusnya lebih spesifik lagi, mengawasi SKPD bidang pemerintahan umum. Kayak, ya dinas-dinas tertentu, kecamatan gitu. Ya, SKPD itu unit pelaksana di Pemda ya. Nah, si Abraham ini magangnya 5 bulan. Lumayan lama. Maret sampai Juli 2025. Tujuannya juga jelas. Bukan cuma cari pengalaman kerja, tapi juga pengen paham peran inspektorat itu gimana sih. Sekaligus, ya menerapkan teori kuliah. Khususnya manajemen keuangan sektor publik. Terus, apa aja yang dia kerjain selama di sana? Laporannya nyebutin banyak tugas. Banyak sih emang, sifatnya administratif pendukung ya. Kayak bantu scan, print dokumen, terus ngecek kelengkapan berkas, sebelum diaudit gitu. Sampai ngisi SPD, surat perintah dinas, buat staf yang mau perjalanan dinas. Dia juga ikut rapat, tapi via Zoom, koordinasi gitu. Terus bantu juga bikin draft surat dinas. Bahkan sampai ikut mindahin inventaris kantor segala. Wah, cukup beragam ya? Iya. Oh, sama ini. Dia juga terlibat waktu pemeriksaan dan validasi data TKDN. Oh, TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Betul. Itu kan penting ya buat pengadaan barang jasa pemerintah. Harus pakai produk dalam negeri. Dia juga sempat ikut dengerin pemaparan bendahara SKPD soal pengelolaan dana mereka. Jadi, ya lumayanlah pengalamannya, walaupun banyak di kantor. Justru itu, aktivitas yang kelihatannya rutin atau administratif ini penting banget. Ini ngasih gambaran nyata soal alur kerja pengawasan sehari-hari. Mulai dari persiapan administrasi sampai ya awal-awal proses pemeriksaan. Ini relevan banget sama misi inspektorat itu sendiri kan. Misinya kan ada 2 tuh. Meningkatkan kapasitas sumber daya pengawasan sama mengoptimalkan peran pengawasan. Tapi ya seperti yang Anda bilang tadi, laporannya jujur juga soal kendala. Betul. Nah ini dia nyatet tantangan personal. Misalnya, rasa segan bertanya di awal, wah ini kayaknya banyak nih yang ngalamin ya, apalagi di tempat baru, formal gitu kan. Terus dia juga ngerasa kerjanya jadi lebih lambat, soalnya terlalu hati-hati, takut salah. Wajar sih. Aksesnya juga terbatas ke dokumen-dokumen rahasia. Ya iyalah statusnya kan mahasiswa magang. Dan minimnya keterlibatan langsung di lapangan untuk pemeriksaan gitu. Ini realitas magang di birokrasi memang. Ya, soal potensi kendala sistemik di inspektorat itu sendiri. Dia kan orang luar yang ngamatin. Dia menyoroti misalnya proses pengawasan yang mungkin belum optimal karena keterbatasan pemanfaatan teknologi digital untuk analisis data besar misalnya. Terus juga ada kesan, ini kesan dia ya, bahwa peran pengawasan itu kadang cenderung reaktif atau pasif, nunggu laporan masuk dulu. Jadi ada potensi bisa terlambat deteksi masalah anggaran. Menarik itu poin soal digitalisasi dan kesan pasif. Penting itu. Ini mungkin bukan cuma soal Banjarmasin aja ya, bisa jadi cerminan tantangan banyak APIP di daerah lain. Gimana caranya APIP ini bisa berubah? Dari sekedar tukang periksa, jadi penasihat strategis buat SKPD.
Apalagi dengan sumber daya yang mungkin terbatas. Wah, itu pertanyaan besar sih. Nah, untuk ngatasin kendala pribadinya tadi, si Abraham cerita dia coba lebih proaktif. Bangun komunikasi sama staf, jadi nggak segan lagi nanya kalau ada yang nggak jelas. Ya, proses adaptasi yang bagus lah. Nah, disinilah aha momennya menurut saya. Laporan ini secara eksplisit nyoba nyambungin pengalaman praktis dia sama teori kuliah. Misalnya konsep manajemen resiko, terus audit internal. Dia jadi lihat langsung gimana konsep itu ya diterapin di lapangan. Atau malah justru nemu tantangan pas diterapin. Contohnya, prosedur cek lengkapan berkas itu kan bagian dari pengendalian internal ya. Tapi di saat yang sama, keterbatasan akses dia itu nunjukin adanya resiko informasi yang mungkin nggak lengkap buat pengawas. Ini jembatan penting antara teori di kampus sama praktek nyata di sektor publik. Oke, jadi apa nih intisarinya dari penelusuran kita ke laporan ini? Ini jelas bukan sekedar catatan kegiatan magang biasa ya. Ini kayak cermin kecil gitu. Merefleksikan peran krusial pengawasan internal pemerintah. Terus, tantangan nyata di lapangan, baik buat individunya maupun buat sistemnya. Dan juga, ya nilai penting dari pengalaman praktis itu sendiri. Abraham sendiri nyimpulin, magangnya ini berharga banget. Buat latih disiplin, tanggung jawab, sama etika kerja. Iya, betul. Dan dia juga ngasih saran yang bagus, konstruktif. Buat universitas, biar ngasih pembekalan yang lebih pas. Buat inspektoratnya, biar lebih aktif ngebimbing dan ngelibatin mahasiswa magang, sesuai bidangnya tentunya. Dan buat mahasiswa lain juga, supaya jaga profesionalisme, terus proaktif belajar pas magang. Saran-sarannya konkret dan bisa diterapin banget. Nah, sebagai penutup nih, kami mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Coba pikirkan ini. Kalau kita lihat dari pengalaman dan observasi Abraham ini, terutama soal potensi keterbatasan sistemik yang diamati tadi. Gimana ya caranya kita bisa mastiin fungsi pengawasan kayak yang dijalankan Irban ini bisa benar-benar efektif? Efektif jaga akuntabilitas uang publik di tengah mungkin ya keterbatasan sumber daya dan kompleksitas birokrasi yang ada. Sebuah pertanyaan yang penting untuk dipikirkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.